Makanya saya kesana kesini memastikan program-program pembangunan kita bisa terjadi, bisa jalan dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau di atas 5,5 saya dikasih hadiah, saya mau ngejar hadiah itu sebetulnya. Nggak tahu hadiahnya apa. Yang jelas gini, momentum pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan. Ke depan kita akan jalankan mesin fiskal, mesin moneter, dan private sector. Fiskal moneter udah gampang, udah dekat kan, jalannya udah hampir sama, udah seirama. Private sektornya selain saya lindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, bukan yang legal ya, yang ilegal, saya juga akan bahkan ketemu beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang menghambat kemajuan industri dalam negeri dan yang menghilangkan daya saing industri dalam negeri di pasar dalam negeri. Jadi saya selalu bilang kan, domestic demand kuat, domestic demand kita kuat, besar, 90% dari ekonomi, yang 10% export oriented, kira-kira gitu ya. Tapi kalau yang 90% tadi dikuasai asing, nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua. Makanya saya selalu bilang, ayo kita kaya bersama. Caranya tadi memaksimalkan pasar dalam negeri untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri sehingga mereka mempunyai daya saing yang cukup untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh dengan signifikan terus ke depan. Jadi gitu. Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4 seperti target APBN, saya pengen dorong ke 6%. Ya kalau resikonya apa saya ngomong gini, kalau nggak kecapai gue dipecat. Tapi kalau nggak ada challenge, nggak menarik untuk saya. Lebih baik saya tidur di rumah aja. 6%. Tahun depannya lagi kita coba dorong lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga, keempat udah kelihatan tuh. 8% udah deket tuh. Jadi kita bisa mewujudkan yang 8% itu dengan kerja keras, dengan strategi yang pas, dengan memastikan semua mesin pertumbuhan kita berjalan dengan baik. Dan saya bilang tadi kan, zamannya SBY mesinnya mesin swasta, zamannya Pak Jokowi mesin pemerintah, tumbuhnya 6,5. Kalau saya gabung 6% lebih nggak terlalu sulit. Tambah dengan perbaikan iklim investasi, pengurangan bottleneck yang menghambat real sector dan perusahaan, harusnya pertumbuhan yang lebih cepat bisa dicapai. Dan saya harapkan nanti dengan masukan dari Bloomberg, Business Week, bagian teknologi dan bagian yang lain biasanya analisanya dalam kalau Business Week ya. Nggak tahu kalau sini yang bikin dalam nggak? Tahu nggak? Bisa. Katanya sini juga bisa. Saya harapkan kita menjadi lebih pintar lagi ke depan sehingga kita bisa mengerti betul, bisnismen mengerti betul bagaimana memanfaatkan teknologi dan menghadapi tantangan yang ada terus ke depan. Karena saya waktu terbatas, saya habisin di sini, saya akhiri di sini. Terima kasih semuanya. Semoga Business Week sukses ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.